Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, kita lanjutkan ceritanya ya. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang rada pelan. Seolah-olah apa yang dia ceritain ini bakalan ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan gue semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Su meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu karena dia nggak ikut jenguk. Yang jenguk cuma ibunya dan tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar, sakitnya Mbak Sum itu nggak umum, alias ganjil. Kalau didengar dari nyokap dan bokapnya sendiri, di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol, kalau Mbak Sum dikirimi santet. Tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu lihat muka nyokapnya cerita, wajahnya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah gak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak terima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuman itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung nahan sakit. Semua orang yang lihat katanya gak bisa ngomong apa-apa. Kayak semacam shock ngelihat ada yang seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka udah sempat manggil orang pintar. Anehnya di sini, beberapa orang pintar baru lihat rumahnya. Ada yang langsung balik bilang kalau dia gak mampu. Ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit. Katanya dia gak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatangin dari luar kota, cuma menggeleng. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal ini. Tapi mereka sepakat gak bongkar rahasia ini. Terutama agar orang luar kampung gak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang, kita kadang berita ini nyebar begitu cepat. Di sini gue jadi mikir, apa jangan-jangan bokap gue juga tahu soal ini dan nyokap juga. Tapi mungkin mereka gak mau ceritain ke gue. Jujur aja, waktu Adi cerita, bulu kuduk gue merinding. Padahal masih siang. Gue gak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Sum menderita. Akhirnya keluarganya mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutupi oleh kain hitam, sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu, sementara dia ngelirik ke sana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasananya sangat gak enak. Jenazah dibawa ke pemakaman jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda lain dicegah untuk ikut. Niat gue cuma ingin bantu bro, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung lu kagak ikut kemarin. Adi kaget. Terus tanya, katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Wes, gak pantas sih diceritakan. Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Gue bakal ceritain ini dari sudut Adi. Waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bu Mi ini adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil. Sedangkan warungnya tepat di seberang jalan
di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Mbak Sum membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bu Mi merasa kondisi desanya sepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian tiba-tiba firasatnya gak enak. Bu Mi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang Kamboja. Kembang Kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30, tapi suasananya nyaris seperti jam 12 malam. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang memanggilnya. Suaranya merintih. Bo. Bu Mi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil terus terdengar. Bo, iki aku, Bo. Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik, dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbak Sum, tapi dengan wujud pocong. Samar Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. Bo, tolong Bo. Bu Mi masih menutup mata sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus minta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Mi melihat Mbak Sum masih berdiri. Sudah Tanak, sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali. Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di depannya. Tolong Bo. Bu Mi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Mi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. Mohon maaf ya nak, bila aku punya salah. Maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu. Tepat setelah Bu Mi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga Bu Mi merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bu Mi belum menceritakan ini semua ke warga atau keluarga Mbak Sum. Karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok ya.